Haji Muhammad Al-Adil yang tadi sudah mendahului Dr. Habib Alwi dan sama-sama hormati penasihat Masjid Baitur Rahman Bapak Haji Nandang Suwarna, Bapak Haji Ahmad Jumadi Bajanyaso, Pak Husaini, yang saya hormati sesepuh para ulama di Masjid Baitur Rahman, baik banget kok. Pak Sabil, Pak Pemali, yang saya hormati para masyarakat, sini hadir Pak Ketua RT 05 Kaden, Pak Ketua RT 06 Pak Selamat Edi, dan Pak RT 07 Pak Ratna, Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, yang maaf tidak bisa segera satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat untuk kami tentunya. Yang saya banggakan, ini keluar macam-macam kita Mas Kevin sebagai motivator para remaja di masjid ini. Sehingga saya banggakan tim makro kita yang sudah tampil 2 kali di publik ini. Tentunya ini sebagai motivasi terhadap anak-anak kita, putra-putri kita, atau generasi muda yang akan datang. Jadi dengan tampilan ini saya akan datang ke semua. Pertama-tama dan utama kita panjatkan bersyukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, yang mana hingga malam hari ini kita senantiasa masih diberikan keberkahan, kebahagiaan dan kenikmatan, terutama nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan kesempatan, sehingga dapat hadir bersama-sama di masjid yang kita ini adalah masjid Baitur Rahman dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita curahkan kepada kita bagi Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, pada para sahabatnya. Semoga dia diberkati kita sebagai umat yang bersama dari amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian, perkenankanlah saya mewakili pengurus Masjid Baitur Rahman yang pertama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kedatangan Bapak Ibu hadirin sekalian dan para ustadz untuk menyelenggarakan kegiatan malam Nusantara dan sekaligus tawakulan taklim di Masjid Baitur Rahman. Yang pertama dalam kesempatan ini dari pengurus dan mewakili seluruh jamaah Masjid Baitur Rahman mengaturkan banyak terima kasih yang tak terhingga pada para guru tetap kami. Yang pertama Pak Ustadz Berasan MA, Pak Ustadz Matroji, Abu Talwi dan Salahuddin, yang telah memberikan ilmunya kepada kami semua di jamaah Masjid Baitur Rahman dengan kesabaran, ketulusan dan ikhlasan tentunya, sehingga ada ilmu yang memberikan bermanfaat bagi kita semua, khususnya dalam kehidupan berpasangan beragama. Semoga ilmu kepada kami semua ini tentunya menjadi pahala yang mari tidak putus-putus. Yang berikutnya, malam ini adalah malam Nisfu Sya'ban, yang mana Allah SWT menurunkan ampunan bagi terutama kepada hambanya yang soleh, yang alhamdulillah insya Allah jamaah yang masjid ini selalu termasuk golongan yang orang-orang soleh. Amin. Yang berikutnya kami selalu pengurus tentunya yang pertama mohon maaf apabila dalam pelayanan kami khususnya dalam kegiatan beribadah, taklim dan sebagainya di masjid ini, khususnya pada para guru-guru, yang pertama, kedua, para jemaah semua yang mungkin terdapat kekurangan atau mungkin tidak sesuai dengan harapan, tentunya kami sebagai bahasa mohon maaf. Namun perlu tahu bahwa kami pengurus sudah berupaya semaksimal mungkin memberikan pandangan yang terbaik kepada para guru maupun para jemaah. Yang berikutnya ini untuk terima kasih kepada remaja kita yang alhamdulillah tidak semua masjid atau mushola hadir remaja maupun anak-anak.
beberapa kali mungkin kami ketemu di kegiatan Wasilah Subuh, Barakah Subuh, sangat prihatin ketika yang memberikan pelayanan itu orang-orang tua-tua yang sudah kakek-kakek. Nah, ini di masjid kita alhamdulillah sebagai suri teladan, sebagai penarik pada adik-adik khususnya remaja yang lain yang belum bergabung di Masjid Baitur Rahman. Harapan kami tentunya akan menambah terus generasi-generasi yang muda, karena rekan-rekan sekalian khususnya yang muda ini calon pemimpin, calon memegang estafet kita ke manusia yang umurnya ya tidak lama lagi. Gitu. Jadi yang perlu diwaspadai, beberapa kali kami sampaikan mungkin Pak Ustadz, bahwa sekarang ada muncul generasi rebahan yang kerjanya tiduran, megang HP, rebahan, rokok, kopi, masjid itu kan Saya dong. jadi menghiraukan kegiatan masjid. Apalagi dipanggil orang tua itu banyak jadi generasi rebahan. Ini yang sangat bahaya. Nah, ini sangat bahaya. Jadi bukan usia produktif tapi generasi rebahan. Nah, ini mohon ini untuk diwaspadai, karena ini akan keluar dengan ada gadget atau handphone ini adalah muncul bersama. Mungkin itu sebagai kata sambutan dari pengurus. Sekali lagi mohon maaf lahir batin, untuk tawakuf dengan tawakuf ini, maka kegiatan pengajian rutin setiap malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis dan malam Minggu diliburkan sementara selama bulan Ramadan. Namun nanti setelah pelaksanaan Ramadan Idul Fitri akan dimulai lagi. Nanti untuk waktunya tentu akan diumumkan kemudian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saduran PPKM dari Masjid Jami Baitur Rahman ini dengan sambutannya. Alhamdulillah apa yang telah beliau sampaikan tadi, terutama terakhir adalah tentang anak-anak remaja ini yang berbaju hijau di hadapan bapak-bapak sekalian. Tim hadrohnya baru mulai latihan kemarin tanggal 4 November 2022 mulai latihan hadroh. Karena saya menghubungi pelatihnya, mulai latihan malam Sabtu tanggal 4 November 2022 sampai saat ini Maret, November, Desember, Januari, Maret, 5 bulan berlatih setiap malam Sabtu pada Isya sampai jam setengah 10 malam mereka berlatih setiap malam Sabtu pada Isya. Dilatih sama yang saya hubungi gurunya, alhamdulillah hasilnya baru seperti ini. Nanti akan disempurnakan lagi di kemudian di hari-hari berikutnya akan terus berlatih setiap malam Sabtu untuk menyempurnakan kemampuan mereka dalam melaksanakan hadroh ini. Mudah-mudahan anak-anak kita ini jadi generasi penerus, pengisi nanti di masa depan di Masjid Jami Baitur Rahman ini, pengurus-pengurus nanti di masa depan di Masjid Jami Baitur Rahman ini, mereka lah yang nanti akan memakmurkan ini masjid dengan berbagai kegiatan keagamaan. Amin. Sampai jumpa Allah. Terus selanjutnya kita sampaikan ucapan terima kasih kepada para pimpinan yang hadir pada ini, dan doa semuanya akan menyampaikan tausiah, nasihat agama, mau'izatul hasanah untuk kepada beliau untuk berbau di waktu. Kita akan tutup acara ini jam 21:10. Jam 21:10 kita akan tutup acara ini. Pada beliau pula untuk bisa membagi waktunya. Akan sampaikan pertama akan disampaikan tausiah atau saya sebut saja penutup. Karena tidak terlalu lama menyampaikan tausiahnya pada nukaran Ustaz Berasan Himah wa ilaihi wa masyhur. Sallallahu ala Muhammad. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd.
Ustadz Ibad, pengurus mushola DKI Baitur Rahman, Bapak Haji Swadiran, sesepuh Bapak Haji Warso, Bapak Jenderal dan Suwarna, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat iman kepada kita, sehingga dengan nikmat iman yang ada di dalam diri kita, maka kita mudah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sunnah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jika ada iman dalam diri kita, segala sesuatu yang bentuknya ibadah kita dapat mengerjakan dengan mudah dan kita dapat menikmati. Makanya pernah suatu ketika Rasulullah SAW ditanya oleh salah satu sahabat, "Man iman ya Rasul? Apakah iman itu ya Rasul?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Idza sabatka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min." Apabila perbuatan baikmu membuat kamu senang, membuat kamu bahagia, dan perbuatan burukmu membuat kamu gelisah, maka ada tanda-tanda sebagai orang beriman. Artinya apa? Orang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia baca Quran merasakan nikmat, sholat berjamaah merasakan nikmat, duduk majelis taklim merasakan nikmat, pandai kata segala sesuatu ibadah ini merasakan nikmat. Dan kalau dia berbuat dosa, walaupun dosa itu kecil, merasa gelisah dan sangat kebingungan. Kalau ada tanda-tanda yang demikian dalam diri kita, saudara, berarti ada tanda-tanda sebagai orang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di saat kita mau berbuat baik, berat banget. Mau baca Quran, berat banget. Tapi kalau WA dari A sampai Z, surat kabar dari A sampai Z baca, mau zikir berat banget, mau duduk majelis taklim berat banget. Padahal kalau mancing seharian gak bangun tuh dari kolam pancingan. Nah, kalau ada yang semacam itu dalam diri kita, saudara, kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan-jangan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki kebaikan di dalam kehidupan kita. Maka kita hidup di Jakarta ini, saudara, merupakan rahmat daripada Allah. Kenapa di Jakarta ini serba mudah? Mau ke majelis taklim mudah, asal kita mau tiap hari juga ada. Mau 5 waktu berjamaah juga mudah di Jakarta. Mau kegiatan keagamaan saja mudah di Jakarta. Tapi kalau kita hidup di daerah saudara, kadang-kadang mau majelis taklim saja Pak, 2 minggu sekali, jauh itu. Mau sholat berjamaah, kadang-kadang azan pun jarang, saudara. Ada anak kecil-kecil, kau gak kecil kali kakek, kadang-kadang yang azan sekalian imam. Berbagai macam kegiatan keagamaan susah didapatkan di kampung kadang-kadang. Makanya kita hidup di Jakarta, pada dasarnya ini rahmat daripada Allah agar kita perbanyak dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majelis taklim, saudara, sekarang Pak, ini sudah jadi bangkrut. Kenapa? Yang duduk rata-rata umurnya sudah 50 tahun ke atas, 60 tahun ke atas, bahkan 70 ke atas. Jangan, saudara, anak muda yang duduk majelis taklim. Kenapa sekarang banyak orang yang mau duduk majelis taklim? Karena merasa ada yang lebih penting daripada majelis taklim. Apa? Karena kadang-kadang merasa main game lebih penting dari majelis taklim. Kadang-kadang nonton sinetron lebih penting daripada majelis taklim. Kadang-kadang mancing lebih penting daripada majelis taklim. Nah, kalau selama hidup kita, saudara, bahwasanya yang lebih penting selain ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana nasib kita kalau saat itu dicabut oleh malaikat Israel dan kita dibawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Makanya mudah-mudahan, saudara,
yang sudah istiqomah di majelis taklim diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sampai kapan? Sampai meninggal dunia. Yang dulu duduk majelis taklim masih terasa berat atau susah, mudah-mudahan digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya majelis ilmu ini lebih penting daripada yang lain. Karena kalau sudah ada pandangan bahwasanya majelis ilmu lebih penting daripada yang lain, maka masjid penuh, majelis taklim penuh, tempat yang lain akan sepi, saudara. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah pembicaraan singkat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman kepada kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita melaksanakan ibadah. Allah mudahkan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akhirnya saudara kita termasuk orang-orang yang meninggalnya kelak husnul khatimah, selamat daripada api neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih disampaikan kepada guru kita Ustaz Nur Hasan MA, Doktor Kandidat Nur Hasan Preskom SPDI MA, masih doktor kandidat karena S3-nya belum selesai, baru akan cepat selesai. Sudah 3 tahun Ustaz, 3 tahun 3 tahun setengah belum selesai S3-nya. Mudah-mudahan akan selesai dengan segera sehingga doktornya tetap doktor tanpa ada kandidat di depannya. Dr. Nur Hasan SPDI Eskom MA, mudah-mudahan segera beliau selesaikan S3-nya. Dalam mengingatkan kepada kita pentingnya duduk di majelis taklim tadi. Beliau di sini Masjid Baitur Rahman taklim setiap malam Kamis pada maghrib sampai dengan Isya dengan kitab Tanbihul Ghafilin. Bagi jamaah yang tidak sempat hadir, silakan melihat di YouTube channel Masjid Baitur Rahman, ada beliau dengan Habib Auli Usman Yahya di situ. Silakan dibuka saja channelnya. Jamaah sekalian, untuk selanjutnya tausiah yang kedua atau kultum, saya sebut saja kultum yang kedua, saya tutup dengan doa dan disampaikan guru kita yang lain hadir dengan kita, Muhtaram Ustaz Ahmad Rozi LC. Beliau mengisi di masjid ini setiap malam Ahad pada maghrib sampai Isya dengan kitab saat ini kitab hadis Arba'in Nawawiyah, 40 hadis ya, dikarangan oleh Pak Imam Nawawi. Saat ini beliau mengisi tentang kitab tersebut, kitab hadis. Karena sekalian, mari sama-sama kita dengarkan bersama kultum dari Al-Muhtar Ustaz Ahmad Rozi LC, sekaligus tutup dengan membaca doa. Pada beliau ini berdoa masyhur. Sallu ala Muhammad. Saya rasa apa yang telah disampaikan oleh guru kita Ustaz Nur Hasan sudah cukup bagi kita sekalian. Maka kita sempurnakan dengan kita memperbarui keimanan kita dengan melantunkan kalimat-kalimat tauhid yang akan saya talqin. Saya mengawali di depan dan jamaah ikuti di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
إحسانك القدير يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وأنت خير الراحمين وصلى الله وصلى الله على سيدنا محمد على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين 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 اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا عيبا الا سترته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, jemaah